Kalau kamu masih berpikir reshuffle ini cuma urusan ganti menteri, sumpah kamu terlalu polos buat dunia politik. Ini bukan soal kursi. Ini bukan soal kinerja. Ini bahkan bukan soal prestasi. Ini soal siapa yang masih dipercaya memegang kunci dan siapa yang mulai dicurigai pegang kunci cadangan. Di luar, semua tampak adem. Presiden senyum. Menteri senyum. Elite partai senyum. Media dikasih pernyataan yang kalimatnya rapi, normatif, dan penuh basa-basi. Tapi politik itu bukan dibaca dari senyum. Politik dibaca dari gerak diam. Dan belakangan ini justru yang paling mencolok adalah terlalu banyak yang diam. Pertemuan tertutup makin sering. Undangan rapat yang tidak diumumkan ke publik makin rutin. Dan yang paling mencurigakan, hampir semua pejabat bicara dengan nada aman. Tidak ada yang berani ambil posisi tegas. Tidak ada yang mau terlalu menonjol. Semua pakai mode netral. Padahal dalam politik, netral itu bukan aman. Netral itu rawan. Kalau politik sedang stabil, orang justru berani beda suara. Tapi kalau semua kompak tiba-tiba sopan, itu tandanya semua sedang berhitung risiko. Lagi buka kalkulator politik. Lagi nanya ke diri sendiri, gua masih aman nggak? Reshuffle kali ini muncul di momen yang tidak biasa. Bukan di awal periode, bukan juga di masa krisis terbuka. Tapi di fase transisi kekuasaan. Di fase ketika peta politik sedang digambar ulang. Di fase ketika loyalitas diuji bukan dengan pidato, tapi dengan sikap. Dan di titik ini, reshuffle berubah fungsi. Dia bukan lagi alat perbaikan, dia jadi alat penyaringan. Ada dua kekuatan besar yang sekarang saling tarik-menarik. Yang satu ingin menjaga keseimbangan, biar semua faksi tetap merasa kebagian. Yang satu lagi ingin memastikan kontrol penuh, tanpa celah, tanpa abu-abu. Masalahnya, dua kepentingan ini nggak mungkin sama-sama puas. Dalam situasi seperti ini, orang-orang yang berdiri di tengah justru paling berbahaya. Bukan buat negara, tapi buat kekuasaan. Karena mereka sulit ditebak, sulit dikontrol. Dan dalam politik, yang paling ditakuti bukan lawan terbuka, tapi orang pintar yang berdiri sendiri. Ada menteri yang kerjanya bagus. Program jalan, data rapi, prestasi ada. Tapi terlalu mandiri, terlalu jarang setor muka, terlalu jarang kasih sinyal loyalitas. Terlalu sibuk kerja, lupa politik itu bukan cuma soal hasil, tapi juga soal siapa yang merasa berjasa. Ada juga yang tidak bermasalah di publik. Nggak ribut, nggak bikin kontroversi, tapi justru itu masalahnya. Dia tidak bisa dijadikan alat serangan, tidak bisa dijadikan kambing hitam. Dan yang paling parah, dia punya basis sendiri. Dalam politik, itu tanda bahaya. Makanya jangan heran kalau nama yang mulai digeser justru bukan yang paling berisik. Bukan yang paling sering blunder, tapi yang selama ini terlihat aman-aman saja. Karena politik tidak menyingkirkan yang lemah lebih dulu. Politik menyingkirkan yang terlalu kuat, tapi tidak sepenuhnya tunduk. Publik sering salah kaprah. Dikiranya reshuffle itu soal evaluasi kinerja, seolah-olah kabinet ini seperti kantor biasa. Salah besar, kinerja itu bonus, yang utama itu kesetiaan. Kesetiaan sikap, kesetiaan posisi, kesetiaan arah. Pertanyaannya selalu sama. Kamu berdiri di mana? Kamu ikut siapa? Kalau situasi memburuk, kamu tetap di barisan atau cari aman sendiri? Dan di fase politik seperti sekarang, jawaban abu-abu itu dianggap jawaban salah. Makanya reshuffle jilid ini bukan akhir cerita, ini bukan penutup buku, ini justru halaman pembuka. Untuk babak yang lebih keras, lebih brutal, lebih jujur dalam kebengisan politiknya. Karena setelah ini, bukan cuma menteri yang dipertaruhkan, tapi jaringan, arah kebijakan, bahkan narasi besar negara. Siapa yang boleh bicara? Siapa yang cukup kerja di belakang? Dan siapa yang sebaiknya mulai mengemasi barang? Yang bikin situasi makin menarik, atau kalau mau jujur, makin mengkhawatirkan, adalah adanya aktor-aktor yang tidak pernah muncul di depan kamera. Mereka tidak pegang jabatan formal, tidak kasih pernyataan pers, tapi justru mereka yang paling sering disebut dalam ruang-ruang tertutup. Mereka tidak butuh panggung, karena panggung itu buat yang bisa diganti. Mereka bermain di level keputusan, di level rekomendasi, di level nama siapa yang aman dan nama siapa yang mulai berbahaya. Dan publik?
Publik cuma dikasih potongan cerita, dikasih framing, dikasih narasi rapi bahwa semua ini demi kinerja, demi efisiensi, demi stabilitas. Padahal di balik itu ada pertempuran sunyi yang jauh lebih kotor. Kalau kamu merasa politik Indonesia belakangan ini terasa janggal, percayalah, itu bukan perasaanmu doang. Ada sesuatu yang sedang dikunci, ada sesuatu yang sedang dipersempit. Dan selalu dalam setiap proses penguncian kekuasaan akan ada yang harus dikorbankan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang diganti, tapi siapa yang merasa paling terancam oleh masa depan. Dan justru dari rasa takut itulah reshuffle ini lahir. Sekarang kita masuk ke bagian yang biasanya bikin banyak orang mulai gelisah. Bukan karena isinya bohong, tapi karena isinya terlalu dekat dengan kenyataan. Kita bicara soal faksi, soal kubu, soal siapa duduk di mana, dan siapa cuma dikasih kursi lipat. Dalam setiap pemerintahan selalu ada lingkaran. Lingkaran dalam, lingkaran tengah, dan lingkaran luar. Yang di luar biasanya cuma dapat tepuk tangan, yang di tengah dapat jabatan. Tapi yang di dalam, mereka dapat kuasa menentukan arah. Dan reshuffle ini jelas bukan dirancang oleh yang di luar, bukan juga oleh yang sekadar duduk manis di kabinet. Ini kerjaannya lingkaran dalam. Yang jarang bicara tapi sekali bicara, kursi bisa copot. Masalahnya sekarang, lingkaran dalam itu sendiri tidak tunggal. Ada yang masih ingin jaga keseimbangan. Bagi-bagi peran, bagi-bagi aman, tapi ada juga yang berpikir lebih jauh. Kekuasaan itu bukan soal ramai-ramai. Kekuasaan itu soal kepastian. Dan kepastian hanya lahir kalau kontrol penuh di satu tangan. Disinilah konflik dimulai. Ada menteri-menteri yang sejak awal direkrut bukan karena partai, bukan karena faksi, tapi karena kompetensi. Profesional, teknis, kerja cepat, hasil kelihatan. Tapi lupa satu hal. Politik tidak pernah cinta pada profesional yang lupa diri. Profesional boleh, asal tahu diri. Asal tahu siapa bos sebenarnya. Ketika seorang menteri mulai terlalu sering dipuji publik, mulai dianggap punya masa depan sendiri, mulai dilirik sebagai figur alternatif, disitulah alarm berbunyi. Bukan alarm di istana, tapi alarm di kepala orang-orang yang merasa kekuasaannya bisa terancam. Ingat satu hal, dalam politik, potensi lebih berbahaya daripada tindakan. Orang yang belum ngapa-ngapain tapi punya potensi besar, itu jauh lebih menakutkan daripada yang sudah jelas-jelas oposisi. Makanya, jangan heran kalau reshuffle ini terasa sunyi. Tidak ada drama besar, tidak ada konflik terbuka, semua dibungkus rapi. Seolah-olah ini rutinitas, padahal ini operasi senyap. Operasi merapikan papan catur sebelum permainan masuk ke fase akhir. Dan seperti biasa, yang dikorbankan pertama bukan pion yang jelek, tapi pion yang bisa berubah jadi menteri. Jadi ratu. Publik juga perlu sadar satu hal penting. Politik itu bukan soal benar dan salah. Politik itu soal berguna atau tidak. Selama kamu berguna, kamu dilindungi. Begitu kamu dianggap berpotensi merepotkan, meski kamu benar, meski kamu berprestasi, posisimu langsung goyah. Makanya argumen dia kan kerjanya bagus itu sering mentok, karena reshuffle tidak pakai rapor, pakainya insting politik, pakainya rasa curiga, pakainya logika kekuasaan. Dan logika kekuasaan itu sederhana tapi kejam. Lebih baik singkirkan sekarang daripada menyesal nanti. Di titik ini, kita juga harus bicara soal aktor-aktor bayangan. Orang-orang yang tidak punya jabatan formal, tapi punya pengaruh luar biasa. Mereka tidak muncul di baliho, tidak diwawancarai media. Tapi mereka sering disebut dalam rapat tertutup. Namanya mungkin jarang kamu dengar, tapi keputusan mereka kamu rasakan dampaknya. Mereka inilah yang membaca peta jauh ke depan. Yang melihat reshuffle bukan sebagai hari ini, tapi sebagai investasi politik untuk besok. Mereka bertanya, siapa yang masih bisa dikendalikan 2 tahun ke depan? Siapa yang bisa diajak kompromi? Dan siapa yang sebaiknya diamankan sekarang sebelum keburu besar? Dan sekali lagi, yang paling rawan bukan yang ribut, tapi yang tenang, cerdas, dan punya jaringan sendiri. Ada ironi besar di sini. Negara butuh orang-orang kompeten. Tapi kekuasaan takut pada orang-orang yang terlalu kompeten tanpa ikatan politik kuat. Negara butuh pemikir, tapi kekuasaan lebih nyaman dengan pelaksana. Makanya reshuffle sering terasa paradoks. Yang bekerja keras kadang tersingkir, yang biasa-biasa saja justru bertahan. Bukan karena bodoh itu aman, tapi karena mudah diarahkan. Dan publik lagi-lagi disuguhi narasi indah.
efisiensi, penyegaran, dinamika. Semua kata manis dikeluarkan. Padahal intinya satu, pengamanan. Reshuffle jilid ini adalah upaya mengamankan jalur, mengamankan transisi, mengamankan cerita besar agar tidak dibajak oleh aktor-aktor yang tidak diundang ke pesta utama. Karena kekuasaan tidak suka kejutan, tidak suka variabel liar, tidak suka orang yang bisa bicara tanpa izin. Kalau kamu perhatikan betul, orang-orang yang mulai rawan itu punya satu kesamaan. Mereka tidak sepenuhnya terikat pada satu faksi. Mereka punya hubungan ke banyak pihak. Kedengarannya bagus, tapi dalam politik, itu artinya tidak ada yang benar-benar merasa memiliki. Dan ketika semua pihak saling curiga, orang seperti itu jadi korban paling logis. Bukan karena salah, tapi karena tidak cukup kita. Sekarang kita sampai pada pertanyaan yang lebih dalam. Apakah ini baik untuk demokrasi? Jawabannya pahit. Tapi jujur, demokrasi butuh kompetisi, tapi kekuasaan butuh stabilitas. Dan ketika dua ini bertabrakan, biasanya demokrasi yang disuruh ngalah. Reshuffle ini adalah contoh nyata bagaimana stabilitas versi elit seringkali berarti penyempitan ruang bagi figur-figur alternatif. Bukan berarti negara runtuh. Bukan, tapi artinya ruang kejutan dipersempit. Jalur sudah ditentukan. Cerita sudah disusun. Dan siapapun yang tidak pas dengan alur itu akan dikeluarkan dari panggung pelan-pelan, rapi, tanpa suara. Makanya jangan heran kalau setelah reshuffle ini kita akan lihat kabinet yang lebih tenang, lebih patuh, lebih seragam, tapi juga lebih miskin warna, lebih miskin debat, lebih miskin ide liar. Dan di satu sisi, mungkin itu yang diinginkan. Karena fase ini bukan fase eksperimen, ini fase penguncian. Tapi ingat juga satu hal, sejarah selalu punya selera humor yang kejam. Terlalu mengunci kadang justru bikin retak dari dalam. Terlalu rapi kadang menyembunyikan masalah yang sedang membusuk. Dan disitulah pertaruhan sebenarnya. Reshuffle ini bukan soal hari ini soal masa depan. Soal siapa yang disiapkan, siapa yang disisihkan, dan siapa yang tanpa sadar sedang dipersiapkan untuk peran yang lebih besar, atau justru untuk dilupakan. Kalau kamu pikir cerita berhenti di sini, belum. Justru setelah ini, babak paling menarik dimulai. Karena setelah papan dirapikan, permainan masuk fase akhir. Dan di fase itu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Pertanyaannya tinggal satu. Apakah semua yang disingkirkan akan diam? Atau justru menyimpan energi untuk momen yang tidak diduga? Kalau kamu merasa politik Indonesia akhir-akhir ini terasa aneh, tenang, kamu tidak sendirian. Jangan lupa untuk subscribe karena cerita ini belum selesai.